Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Berkati untuk firman yang akan kami baca, renungkan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Titus, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur ya hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang surat Rasul Paulus kepada Titus. Isinya menarik sekali. Di dalam salam pembuka dia menerangkan siapa dirinya dan apa peran tugasnya ya. Dan kalau kita melihat identitas Rasul Paulus sudah jelas, dia adalah seorang hamba Allah, dia seorang rasul. Dan ini penting, kesadaran ini penting ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak sadar, nggak kenal siapa diri kita, sulit rasanya kita tahu ya tugas tanggung jawab yang akan kita kerjakan. Misalnya Rasul Paulus, dia sadar identitasnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Allah, apa tugasnya? Di sini dikatakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Tugas tanggung jawab akan bisa dikerjakan kalau identitas kita itu jelas. Kalau identitas kita itu nggak jelas, kita tidak mengenal siapa diri kita, sulit memang rasanya untuk kita akan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Nah, bersyukur dari sini kita belajar ya bagaimana Rasul Paulus begitu dalam pelayanannya mengenal identitasnya sehingga dia tahu tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga demikian. Kalau kita tahu siapa diri kita, apa identitas kita, kita mestinya tahu juga tanggung jawabnya. Nah, sebagai seorang rasul, Paulus sadar perannya untuk memelihara ya iman orang-orang pilihan Allah. Nah, salah satunya dia membuat surat ya kepada Titus supaya dalam pertumbuhan imannya terjadi pertumbuhan dalam kehidupannya. Nah, ini salah satu peran sebagai seorang hamba Tuhan, misalnya apa? Bagaimana memperhatikan pertumbuhan iman jemaat ya, menolong jemaat ya. Apakah jemaatnya saat teduh, apakah jemaatnya membaca firman begitu ya. Dan salah satu yang saya kerjakan hari ini adalah ya membuat renungan ini. Dulu awal-awalnya kenapa saya membuat renungan ini, ketika saya mengajak jemaat membaca firman Tuhan, mereka mengalami kesulitan. Pak, sulit bacanya, bagaimana memahaminya, saya takut salah, saya takut begini. Oh oke, kalau begitu nanti saya tak buatkan ya sebuah renungan. Semoga renungan itu bisa menolong memahami dengan lebih sederhana begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membuat renungan ini secara sederhana karena memang tujuannya adalah untuk menolong jemaat bagaimana memulai ya belajar akan firman Tuhan, mulai merenungkan gimana sih mengecap firman Tuhan itu ya, mengunyah firman Tuhan itu dengan lebih ringan, sehingga saya mencoba melalui perikop ke perikop ya dalam sebuah kitab, sehingga harapannya adalah bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik ya, walaupun dengan kesederhanaan begitu. Nah, salah satu pemeliharaan iman yang saya lakukan adalah dengan cara ini ya. Dengan BGA misalnya, baca gali Alkitab, saya sharing apa yang saya baca, apa yang saya dapat, dan kemudian apa yang akan saya
lakukan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi peran kita ya, misalnya saya sebagai hamba Tuhan ya, bagaimana memelihara iman jemaat dengan cara mengajak jemaat bersaat teduh, baca firman ya, punya waktu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang saya lakukan membuat renungan. Ini salah satu cara ya bagaimana memelihara iman. Nah, hari ini saya ada di Pekanbaru. Saya bersyukur Tuhan kasih kemurahan. Saya bertemu dengan beberapa rekan ya, hamba Tuhan dalam pelayanan. Mereka juga dipercayakan ya untuk memelihara iman di kota ini. Ada banyak suku, ada banyak budaya, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dalam setiap pelayanan yang ada. Bagaimana peran hamba Tuhan di sini untuk memperlengkapi ya, menolong jemaat bagaimana mereka bertumbuh ya. Ada PA pribadi ya, ada persekutuan, ada ibadah. Nah, itu sesuatu yang gereja ini lakukan ya, hamba Tuhan ini lakukan untuk memelihara iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jelas identitas kita siapa, kita akan lakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Nah, apakah tugas tanggung jawab ini hanya kepada kita para hamba Tuhan? Tentunya tidak. Kita sebagai orang tua juga perlu memperhatikan pertumbuhan iman kerohanian anak-anak kita. Ya, jangan hanya memikirkan tentang pelajaran. Pelajaran penting ya. Aktivitas mereka juga penting begitu ya, tetapi rohani juga penting Bapak Ibu Saudara ya. Jangan abaikan hal ini. Apakah anak-anak kita sudah saat teduh? Apakah anak-anak kita sudah mulai membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan? Itu penting loh, menjadi perhatian kita. Jangan sampai itu abai ya, sehingga tiba-tiba anak kita sudah besar, mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita pikirkan, renungkan bersama apa tugas kita sebagai orang tua dalam kerohanian anak-anak. Mungkin secara finansial, secara pengetahuan, sekolah dan lain sebagainya mungkin kita sangat memperhatikan. Tapi apakah kita juga dengan seimbang memperhatikan pertumbuhan mereka, komunitas mereka, persekutuan mereka, ibadah mereka. Ya, kesempatannya sekarang. Nanti kalau mereka sudah beranjak dewasa, kita tidak bekali, kita sendiri yang akan menyesal begitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan hal-hal demikian, bukan hanya untuk pertumbuhan atau memelihara iman, tetapi juga untuk pengetahuan kebenaran ya yang ada. Kita juga perlu ya mengajarkan akan nilai-nilai kebenaran, supaya apa? Anak-anak kita juga punya dasar pondasi yang kuat. Dalam pertemuan yang lalu saya dengan pengurus begitu ya, pengurus mengusul bagaimana kalau kita membahas doktrin-doktrin tertentu, isu-isu kekinian. Saya bilang oke, ini sesuatu yang menarik ya, dan kita akan memulai hal itu Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti selesai ibadah ya, apakah 1 bulan sekali begitu, kita akan coba melihat ya ajaran-ajaran yang saat ini sedang berkembang, bagaimana kita meresponinya. Ini sesuatu yang baik ya, untuk menjaga iman, memelihara iman, supaya apa? Kita tetap kuat ya, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini sesuatu yang menolong ya untuk pertumbuhan iman kita. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, mari identitas kita kenali dulu, supaya kita tahu tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, apa identitas kita, apa tanggung jawab kita tentang pertumbuhan iman anak-anak kita. Nah, berkatnya yang disampaikan juga kepada Titus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan ini berkat juga buat kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, sebagai pimpinan mungkin dalam pekerjaan, menolong anak-anak anggota pekerja kita untuk bisa bertumbuh. Tuhan memberikan berkat khusus buat setiap kita, kasih karunia damai sejahtera menyertai setiap kita, dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh mengerjakannya. Mari kita kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau mengingatkan tugas tanggung jawab kami, biar kami mengerjakan dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.